Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arijudin Ado Ansari dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin. Di sini saya ingin menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Aladin, Jin, dan Lampu Ajaib. Dahulu kala di sebuah kota Baghdad tinggal seorang anak laki-laki bernama Aladin dan ibunya. Mereka hidup serba kekurangan. Aladin membantu ibunya bekerja. Ketika itu datanglah seorang laki-laki tua mendekati Aladin dan mengaku dirinya adalah temannya. Singkat cerita, diajaklah Aladin untuk mengikutinya. Pergi ke sebuah tempat, Aladin pun mengikutinya, berharap paman itu memberikan dia pekerjaan. Sesampainya di sebuah tempat, berhari-hari di perjalanan itu, Aladin pun merasa kelelahan dan meminta beristirahat sejenak. Namun, diamlah dia marahnya dan mengancam Aladin jika tidak menurutinya, dia akan dibunuhnya. Dan Aladin pun meyakininya bahwa laki-laki itu bukanlah pamannya, melainkan penyihir. Sampailah di sebuah tempat, ketika Aladin sedang duduk beristirahat, penyihir itu menghadap ke lapangan yang luas. Kemudian dia membaca mantra-mantra, dan apa yang terjadi? Tanah itu terbelah dan terbukalah sebuah gua. Maka dipanggillah Aladin dan disuruhnya masuk dalam gua itu. Namun Aladin tidak mau dan sangat ketakutan sekali. Kemudian laki-laki itu mengeluarkan cincin ajaib dan kemudian berkata, "Pakailah cincin ajaib ini yang akan melindungimu dari bahaya." Dengan terpaksa dan ketakutan, turunlah Aladin memasuki gua yang gelap. Sampainya di dalam pemandangan pun berubah, yang tadinya gelap menjadi terang benderang dengan sinar cahaya dari pohon yang berdaunan emas dan berbuah berlian. Aladin sangat terkaget dan heran. Terdengar di luar sana penyihir itu berteriak, "Ambilkanlah saya lampu ajaib dan temukanlah." Maka diambillah lampu ajaib dan beberapa berlian. Sesampainya di mulut gua, tiba-tiba gua itu tertutup, hampir semua menutupi. Kemudian penyihir itu berbicara, "Lemparkanlah berlian dan lampu itu." Tetapi Aladin tidak mau memberikannya apabila dia tidak dikeluarkan dari gua itu. "Tidak sebelum saya keluar," seru Aladin. Tetapi penyihir itu bersikeras menyuruh melemparkannya, namun Aladin tetap tidak mau. Hingga akhirnya penyihir itu marah dan menutup gua itu dengan mantranya, "Bim salah bim," tertutuplah gua itu. Di dalam gua, Aladin ketakutan dan bingung bagaimana caranya bisa keluar dari gua itu. Sambil duduk termenung dan memegangi lampu itu, dia berpikir tanpa disengaja tangannya menggesek-gesekkan ke lampu itu dan suasana berubah. Cahaya merah berkilauan diserta asap keluar dari lubang lampu ajaib itu dan muncullah sosok jin raksasa. Aladin sangat ketakutan melihat jin raksasa itu, tetapi jin itu sangat ramah, malahan dia menawarkan apa saja yang diinginkannya oleh si Aladin. Jin itu berbicara, "Sebutkanlah permintaan Tuan apa saja, maka saya akan mengabulkannya, karena Tuan telah menyelamatkan saya dari kekurungan ini." Aladin pun senang, dia meminta jin itu untuk membawanya keluar dirinya dari pulang untuk ke rumahnya. Maka dikeluarkanlah permadani terbang. "Naiklah Tuan, Anda akan diantar dengan permadani terbang ini." Maka dengan sekejap Aladin pun sudah berada di depan halaman rumahnya. Diceritakan di suatu saat, rombongan putri melewati jalan dekat rumah Aladin. Putri yang cantik bernama Jasmine. Aladin terpesona dan menyukai gadis itu. Aladin pun menceritakannya kepada ibunya. Mendengar cerita anaknya, ibunya bergegas pergi untuk menemui raja dari ayah putrinya, yaitu Jasmine. Dengan bermodal berlian dan hasil penemuan di gua itu, ibunya melemparkan putri Jasmine. Sang raja pun menyetujuinya dan berkata, "Baiklah, besok saya dan putri saya akan berkunjung ke kerajaan Anda." Maka bergegaslah ibu Aladin pulang dan menceritakan semua yang terjadi di kerajaan. Maka Aladin pun meminta permohonan kepada jin untuk membangun sebuah kerajaan yang megah. Di keesokan harinya, maka datanglah raja dan putri Jasmine untuk mengadakan pernikahan. Diceritakan si penyihir itu sedang berada
di perkotaan, dan dia mendengar pembicaraan orang-orang yang sedang ramai menceritakan kedatangan raja dan putri untuk menikah dengan Aladin. Maka terbisitlah pikiran jahat penyihir itu untuk membalas dendam kepada Aladin, dan diculiklah Putri Jasmine oleh penyihir itu. Mengetahui Putri Jasmine diculik beserta lampu ajaibnya, diambillah Aladin pun bergegas menolongnya Putri Jasmine dan mengambil kembali lampu itu. Berhari-hari dalam perjalanan mencari tempat penyihir itu tinggal, akhirnya sampai di malam hari Aladin mengendap-endap masuk ke rumah penyihir itu. Untungnya penyihir itu sedang tertidur lelap karena kekenyangan makan. Maka dapat diselamatkanlah Putri Jasmine dan diambilnya lampu ajaib itu dari tangan penyihir yang jahat itu. Maka mereka hidup pun bahagia di sebuah istana yang megah bersama ibunya dan bersama jin tersebut. Di sini ada pesan moralnya, yaitu jadilah anak yang baik dan pemberani, karena semua itu akan membawa keberhasilan dan kebahagiaan. Berbakti kepada orang tua yang telah merawat kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.